Kompetensi dasarnya, KD 1.11 menghayati perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam periode Mekah dalam menegakkan risalah Allah Subhanahu wa taala. KD 2.11 meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Kompetensi dasar 3.11 memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. KD 4.11 menyajikan strategi perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Kehadiran kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib, wafat saat Nabi Muhammad SAW masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya yang bernama Siti Aminah. Saat bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Saat Nabi Muhammad SAW memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat. Ia pun diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kakeknya adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Nabi Muhammad SAW mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sangat besar dari sang kakek. Sayang, hanya 2 tahun Nabi diasuh kakeknya. Abdul Muthalib meninggal saat Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib sampai menginjak remaja. Sejak diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad SAW berkembang sebagai seorang anak yang mulai menginjak masa remaja. Disitulah Nabi Muhammad SAW diperkenalkan oleh pamannya bagaimana menjadi penggembala ternak milik orang lain di daerah gurun Mekah yang sangat panas. Ia makan dari tumbuhan liar yang terdapat di gurun. Di gurun pasir itulah ia menghayati arti kehidupan, kesulitan hidup, kesendirian, dan rasa tanggung jawab menjadikannya lebih matang dari usianya. Sang paman melihat kecerdasan dan kematangan keponakannya, maka pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diperkenalkan kepada ilmu perniagaan. Nabi Muhammad SAW yang masih remaja pun turut serta dalam mengelola ekonomi pamannya. Ia sudah ikut membawa barang dagangan yang diambil dari majikannya Siti Khadijah. Hampir 3 tahun Nabi Muhammad SAW mengikuti pamannya untuk menjajakan barang dagangannya. Ketika kafilah dagang mereka sampai di kota Basra, di wilayah Syria besar, seorang pendeta terkenal di masa itu, bernama Bukhairah, menghampiri Abu Thalib dan mengatakan, "Aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Hal ini telah tertulis jelas dalam kitab-kitab kami." Bukhairah selanjutnya menyarankan kepada Abu Thalib, pamannya Nabi, "Lindungi anak muda ini dari orang-orang Yahudi. Lebih baik bawa ia kembali ke Mekah." Abu Thalib pun menuruti saran pendeta tersebut. Kemudian, pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Ia mengambil sendiri barang dagangannya dan memasarkannya. Ketika berdagang, Nabi Muhammad SAW sangat jujur, tidak pernah membohongi para pembelinya. Nabi tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar, selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Jadi, sebenarnya kunci keberhasilan usaha dagang Nabi Muhammad SAW itu disebabkan oleh pribadi mulia sebagai berikut ini. Yang pertama, berpendirian teguh. Yang kedua, memiliki semangat kerja yang tinggi. Yang ketiga, memiliki kejujuran yang luar biasa. Yang keempat, menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan yang diberikan orang lain. Yang kelima, menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan. Yang keenam, menyamakan pelayanan terhadap para pembeli. Yang ketujuh, memiliki sifat percaya diri. Yang kedelapan, menampilkan keramahan dan kesopanan serta kasih sayang kepada siapa saja. Kejujuran, perilaku santun, kesopanan berbicara, kerja keras, dan kecerdasan Nabi Muhammad SAW merebut hati setiap orang, termasuk Siti Khadijah. Pertama-tama, ia meminta Nabi Muhammad SAW untuk memasarkan barang dagangannya ke Syria. Hasilnya luar biasa, itulah yang membuat Siti Khadijah tertarik, dan akhirnya Siti Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad SAW, dan mereka dikaruniai 7 orang anak, yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan uzlah atau mengasingkan diri di Gua Hira. Hal ini dilakukan oleh beliau berkali-kali. Maka tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi didatangi malaikat Jibril dan menerima wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu pertama inilah yang menandakan Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi utusannya atau diangkat menjadi Rasul.
Setelah wahyu pertama ini, malaikat Jibril tidak muncul untuk beberapa saat. Sementara Nabi Muhammad SAW terus menantikan wahyu berikutnya dan selalu datang ke Gua Hira. Dalam keadaan menanti itulah turun wahyu yang kedua, yaitu Quran Surah Al-Mudathir ayat 1 sampai 7. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad melanjutkan dakwahnya di Mekah. Substansi dakwah Rasulullah di Mekah, Rasulullah dakwah mengajarkan ajaran Islam periode Mekah yang harus didakwahkan Rasulullah SAW di awal kenabiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentang keesaan Allah. Yang kedua, hari kiamat sebagai hari pembalasan. Yang ketiga, kesucian jiwa. Yang keempat, persaudaraan dan persatuan. Strategi dakwah Rasulullah ada dua macam, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Yang pertama, kita akan membahas dakwah secara sembunyi-sembunyinya Rasulullah. Rasulullah dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun. Pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, Rasulullah SAW menyuruh untuk masuk Islam orang-orang yang berada di lingkungan rumah tangganya sendiri dan kerabat serta sahabat dekatnya. Mengenai orang-orang yang telah memenuhi seruan dakwah Rasulullah SAW tersebut adalah Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri Rasulullah sendiri, Ali bin Abu Thalib, saudara sepupu Rasulullah yang tinggal serumah dengannya, Zaid bin Harisah, anak angkat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Rasulullah, dan Ummu Aiman. Ummu Aiman itu pengasuh Rasulullah SAW pada waktu kecil. Abu Bakar As-Siddiq juga berdakwah ajaran Islam, sehingga ternyata beberapa orang kawan dekatnya menyatakan diri masuk Islam. Mereka adalah Abdul Ammar dari Bani Zuhrah, Abu Ubaidah bin Jarrah dari Bani Haris, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abu Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah. Orang-orang yang masuk Islam pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang namanya sudah disebutkan di atas, disebut As-Sabiqul Awwalun, yaitu artinya pemeluk Islam generasi awal. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat kenabian, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah Subhanahu wa taala agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. Wahyu tersebut berupa ayat Al-Qur'an surah 26 ayat 214 sampai 216. Itu sedikit cuplikan sejarah Nabi Muhammad SAW